juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu. Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat tidak boleh dihentikan di tengah jalan karena ini harus dituntaskan di era kita. Saya didampingi Pak Dr. Timbo tadi dan juga tadi Dr. Resmond didampingi tim kuasa hukum yang lain. Kami menyerahkan nama-nama yang kemarin sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Budi, dan juga oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya, Pak Iman Imanuddin, bahwa kami memang mengajukan beberapa ahli dan juga beberapa saksi tambahan. Ahli yang kami sampaikan, semacam tadi yang sudah ada press conference, adalah ahli di mana yang benar-benar mengerti tentang ITE. Ya gitu. Kemudian ahli yang juga mengerti tentang perdata tadi yang ditanyakan. Kemudian ahli soal pidana dan juga ahli bahasa. Gunanya apa? Supaya terjadi balance, supaya terjadi keseimbangan. Jadi polisi jangan hanya percaya kepada ahli yang konon mengaku ahli ITE, tapi ternyata dia tidak tahu atau bahkan hanya membaca, menginterpretasikan sendiri pasalnya. Makanya dia bisa menyampaikan pasal 32, 35. Padahal dia nggak ngerti pasal itu gunanya untuk apa. Saya kebetulan dulu ikut menyusun undang-undang ITE itu bersama ahli yang saya ajukan ini. Ahli yang saya ajukan ini adalah dulu menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Komdigi, ya dulu Kominfo namanya. Dan dia udah puluhan tahun di pemerintahan. Jadi sudah jelas track recordnya. Kemudian ada ahli pidana yang dia juga sudah mengajar dengan bagus ya, gitu bersama-sama dengan Pak Timbo juga ya, mengerti. Jadi artinya itu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.